Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini, NIM 20300119025, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas MPI 12, UIN Alauddin Makassar. Baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi tugas mid saya. Yang pertama yaitu kemukakan pendapat para ahli manajemen tentang apa saja fungsi-fungsi manajemen. Dari dua pendapat tersebut, pilih salah satunya yang menurut Anda sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan dan berikan alasan yang jelas mengapa Anda memilih pendapat ahli manajemen tersebut. Baik, saya memilih pendapat yang dikemukakan oleh George Terry dan Henry Fayol. Menurut saya, yang sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan yaitu pendapat yang dikemukakan oleh George Terry, yang dimana meliputi planning, organization, actuating, dan controlling. Sedangkan menurut Henry Fayol, fungsi manajemen itu meliputi planning, organizing, commanding, controlling, dan coordinating. Alasan saya memilih gagasan yang dikemukakan oleh George Terry karena keempat fungsi manajemen tersebut menurut saya sudah mencakupi seluruh fungsi yang lain. Keempat fungsinya yaitu pertama adalah planning atau perencanaan. George Terry menempatkan planning sebagai fungsi manajemen yang pertama karena planning itu sebagai dasar pemikiran dari sebuah tujuan. Serta di dalam merencanakan sesuatu kita dapat menyusun langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu organization, yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkannya sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Seperti di lembaga pendidikan contohnya, yaitu pengevaluasian terhadap para pendidik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang ketiga yaitu actuating atau pergerakan. Tanpa adanya actuating, sebuah pekerjaan tidak akan berhasil. Untuk membuat sebuah organisasi baik di lembaga pendidikan ataupun perusahaan agar berjalan, kita perlu menggerakkan seluruh sumber daya yang ada agar pekerjaan yang dilakukan bisa berjalan sesuai apa yang telah diplanningkan. Dan yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan. Di dalam sebuah organisasi, apalagi di dalam lembaga pendidikan, pengawasan sangat diperlukan untuk mengawasi dan mengontrol apakah sebuah pekerjaan atau pergerakan sudah sesuai dengan yang diplanningkan atau belum, serta mengawasi kinerja para pendidik. Tanpa adanya pengawasan, kita tidak dapat mengetahui apa saja yang menjadi problema yang ada di sebuah organisasi. Alasan saya tidak memilih gagasan yang dikemukakan oleh Henry Fayol karena fungsi manajemen yang ia kemukakan diantaranya yaitu planning, organizing, commanding, controlling, dan coordinating. Gagasan tersebut juga dapat kita benarkan, akan tetapi menurut saya, commanding itu atau pengarahan sudah tercakupi di dalam fungsi manajemen controlling, dan coordinating sudah tercakup di dalam fungsi manajemen actuating. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan pengertian pengawasan dan mengapa pengawasan penting dilakukan di lembaga pendidikan. Secara umum, pengertian pengawasan adalah proses untuk menjamin segala kegiatan yang dilaksanakan apakah telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, kegiatan pengawasan dilakukan untuk mengetahui secara segera terkait penyimpangan, penyalahgunaan, maupun problematika organisasi lainnya, yang kemudian dilakukan langkah koreksi dan perbaikan terhadap permasalahan tersebut. Mengapa pengawasan penting dilakukan di dalam lembaga pendidikan? Karena tanpa pengawasan kita tidak akan mengetahui apa-apa saja yang menjadi problematika di dalam lembaga. Dengan adanya pengawasan pada lembaga pendidikan, maka kita dapat memonitor kinerja pada para pendidik dan staf-stafnya, dan juga melakukan penilaian terhadap lembaga untuk membawa perubahan dan pematangan terhadap lembaga pendidikan yang diawasi tersebut. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu kemukakan alasan utama
diperlukannya manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan. Alasan utama manajemen diperlukan dalam suatu organisasi atau perusahaan yaitu untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi ataupun tujuan pribadi. Keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan itu tergantung dari manajemennya. Apabila manajemennya itu baik dan sistematis, maka pekerjaan yang dilakukan atau yang dikerjakan tersebut akan berhasil dan dapat mencapai efisiensi dan efektivitas. Baik, pertanyaan yang keempat yaitu siapa saja yang membutuhkan manajemen dan kemukakan pendapat Anda. Menurut saya, manajemen itu dibutuhkan oleh semua orang, semua kelompok, semua organisasi atau perusahaan. Mengapa manajemen sangat dibutuhkan itu? Karena dengan adanya manajemen kita dapat mengatur, merencanakan segala hal untuk mendapatkan hasil yang baik, untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif. Baik, pertanyaan yang kelima yaitu soal kasus. Berdasarkan kasus tersebut, silahkan analisis kemudian berikan solusi yang dapat dilakukan jika Anda sebagai kepala sekolah. Baik, jika saya menjadi kepala sekolah, solusi pertama yang akan saya berikan yaitu mengevaluasi dan mengarahkan para pendidik agar lebih profesional dalam menangani dan mengajar para siswanya. Karena otak dan pemikiran pada masing-masing siswa itu berbeda-beda, jadi para pendidik juga harus lebih kreatif dalam mendidik siswanya dari sebelumnya. Pendidik juga harus memenuhi seluruh syarat-syarat yang ada sebagai seorang pendidik. Solusi yang kedua yang dapat saya beri yaitu memberikan dan memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di dalam ruang belajar siswa agar mereka dapat belajar dengan nyaman dan tidak pula mengeluh. Memberikan fasilitas berupa media pembelajaran sesuai dengan yang dibutuhkan. Solusi yang terakhir yang dapat saya berikan yaitu mendisiplinkan diri saya selaku kepala sekolah agar dapat dijadikan contoh oleh masyarakat sekolah lainnya dan memberi sanksi bagi masyarakat sekolah yang melakukan tindakan indisipliner, baik itu pendidik ataupun siswa itu sendiri. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.